Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Halimil Ghafur Al-Wadudis Syakur Mudabbiril Umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru,
guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Turmudi Abdul Jalil LC panjang umur, sehat wal afiat. Al-Habib Hussein Al-Atos panjang umur. Ustaz Haji Ahmad Abbas, Al-Mukarram Ustaz Haji Mursidi, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad, Ustaz Haji Yasin, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk silaturahmi malam ini di Nur Saadah, saudara Teguh dan kawan-kawan, hadirin jamaah yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus untuk mengajar. Innama bu'ittu mu'allima. Aku diutus untuk mengajar. Maka sahabat-sahabat yang langsung bertemu Nabi, mendapatkan ajaran dari Nabi, menjadi manusia terbaik. Kata beliau, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup semasa dengan aku, sezaman dengan aku. Oh, ada ibu-ibu juga suaranya? Ada. Pohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain terpulang nemu duit. Giliran duit, aminnya kenceng. Sahabat, istri Nabi pinter-pinter karena langsung diajar oleh Nabi. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kenapa yang dipublikasikan dalam Al-Quran hanya kesolehan laki-laki? Seiring dengan pertanyaan seorang perempuan, seorang wanita, istri Nabi, cerdas, pinter, jalan-jalan ke pasar Keranci, beli beras 3 liter. Kalau sering ngaji jadi cerdas dan pinter. Ya Rabbal, ya Rabbal. Allah jawab pertanyaan istri Nabi. Kalau perempuan juga punya peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Turun tuh ayat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tidak hanya muslim laki-laki yang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, tapi perempuan juga bisa. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Berapa sih ini? Kayaknya udah lapar-lapar gitu. Saya udah baca kencang, bilang Allahnya Allah. Sekali lagi, bilang Allahnya yang semangat, yang kencang. Biar musibah yang lagi melanda sebagian daerah di negeri ini, Allah beri kekuatan warga yang terkena dampak musibah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat.
paksa. Salah aja ya. Ya emang kalau rakyat mah gampang salah. Kalau orang gedean susah salahnya. Biar benar. Susah disalah-salahin, susah dia. Malah yang kagak salah disalahin. Orang lagi meneliti dijadikan tersangka. Ya Allah, udah nggak usah diterusin ya. Perempuan juga bisa punya peluang seperti laki-laki dalam membelanjakan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Maka wanita terkaya di Makkah, luasnya kota Makkah itu separuh milik dia. Insya Allah. Tapi semua habis untuk membackup perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Sayyidah Khadijah. Makamnya ada di Jannatul Ma'la. Ada Ma'la, ada blok istimewa namanya Jannatul Ma'la. Di situ makam Sayyidah Khadijah. Kalau kita umroh, kita haji ziarah ke situ, selesai dari Sayyidah Khadijah, mundur ke belakang 5 langkah, kita ziarah ke Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, mundur ke belakang 5 langkah, kita ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Kenapa Mbah Maimun ada di situ? Itu janji Rasulullah. Karena Mbah Maimun seorang muhibbin. Kata Nabi dalam sebuah sabdanya, banyak hadis-hadis beda redaksi, isi sama tentang cinta. Yang pertama, almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Yang kedua, tadi yang pertama. Ini romannya pada bingung amat sih. Yang kedua, anta ma'aman ahbabta. Beda redaksi, isi sama tentang cinta kepada Nabi. Janji Nabi seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Karena Mbah Maimun seorang muhibbin, begitu luar biasa cintanya, kesayangan Sayyid Alawi Al-Maliki, kecintaan Sayyid Muhammad Al-Maliki Mbah Maimun. Dia lagi nulis tuh kekaguman dengan Sayyidah Khadijah. Belum selesai tulisannya, masih berupa manuskrip tulisan tangan, belum dicetak. Itu yang biasa dibawa sama grup hadroh. Sa'duna fid dunya, fauzuna bil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya, fauzuna bil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra. Lagi nulis yang isinya kekaguman dengan Sayyidah Khadijah. Berangkat haji, meninggal di Mekah. Enggak minta itu Mbah Maimun dimakamkan di Ma'la.
diminta oleh kerajaan, dihubungi keluarga supaya diizinkan keluarga Mbak Maimun diminta dimakamkan di blok istimewa Jannatul Ma'la. Satu blok dengan Sayyidah Khadijah, satu blok dengan Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Kalau kita ziarah ke situ, turun ke bawah sedikit, kita ziarah ke Sultanul Ulama Habib Salim Asy-Syaqiri. Kalau kita ke sebelah kiri ada di ketinggian, karena ketinggian ilmunya, ditempatkan di tempat yang tinggi, Syekh Nawawi Al-Bantan. Juga ada di Jannatul Ma'la. Rasulullah pernah tanya kepada Allah, ya Rabb, mal baqi'il gharqad, apa yang didapat mereka yang dimakamkan di Baqi? Allah menjawab pertanyaan Nabi, lahumul jannah, mereka yang dimakamkan di Baqi semuanya jadi penghuni surga. Nabi tanya lagi, mal mu'allat, lalu apa yang mereka dapat yang dimakamkan di Ma'la? Kata Allah, kalau yang di Ma'la nggak usah ditanya, yang di Baqi aja ahli surga, apalagi yang di Ma'la. Allah jawab pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pelajaran buat kita yang muhibbin, yang cinta sama keluarga Nabi, bakal ditempatkan di tempat yang mulia. Yang benci sama, yang benci sama, liatin aja datang. Liatin aja tak, kalau benci sama keluarga Nabi, liatin aja tak. Redaksi dalam Al-Quran, istilah untuk keluarga Nabi beda-beda. Ada ahli kerabat, ada ahlul bait, ada dzurriyyah. Semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ahli kerabat, sahabat nanya, waman qarabatuka ya Rasul, siapa yang kau maksud ahli kerabatmu? Dipanggil Aisyah wa benaha Hasan Husin wa Aliun khalfaha, Sayyidina Ali ada di belakang Rasulullah. Setelah mendekat, diikat oleh Rasulullah dengan sorban panjang. Setelah satu ikatan dengan Rasulullah, Rasulullah berkata, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, inilah ahli kerabatku. Cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dewasa berumah tangga. Sayyidina Hasan keturunannya banyak di Maroko. Maka di Maroko ada Raja Hasan I, Raja Hasan II, Raja Hasan III, dan seterusnya. Maroko kemarin hampir juara sepak bola, juara dunia. Cuman masuk juara keempat. Sambil main baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله Turunan Sayyidina Hasan banyak di Maroko. Pengarang kitab Jurmiyah juga makamnya ada di Maroko. Itu waktu ngarang kitab Jurmiyah asalnya Jarmiyah. Waktu ngarang kitab Jurmiyah selesai dia ngomong, ya Allah, kalau ini karangan saya karena Allah ikhlas untuk nyebarin ilmu pengetahuan, untuk mengajarkan supaya orang pinter. Jarmiyah itu dikanyutin di kali. Kalau emang saya kagak ikhlas ini kitab, tenggelemin, hancurin. Itu kitab Jurmiyah udah ditenggelemin, nggak hancur, nggak kena air, tanda keikhlasan. Makanya sampai sekarang masih ada yang ngaji di pondok pesantren Ustaz Mursyid itu, baca dulu di Aziyadah. Ustaz Ihsan baca dulu di Aziyadah. Itu makamnya ada di Maroko. Ahli kerabat Nabi, cucunya Sayyidina Hasan, keturunannya banyak di Maroko. Perguruan tinggi pertama, tempat anak-anak kuliah pertama di Maroko. Pendirinya seorang perempuan. Dia juga yang menjadikan tanda kelulusan mahasiswa ketika diwisuda pakai baju toga. Itu karya seorang perempuan. Warna hitam, topinya berbentuk dari atas seperti Ka'bah. Mengandung ilmu, betapapun ilmu banyak dimiliki, kalau jauh dari Baitullah, kalau jauh dari Allah, tidak akan memberi manfaat. Maka itu kandungan
dari baju toga saat anak-anak kita diwisuda. Itu orang Maroko. Dulu pusat keilmuan Maroko. Terus Al-Azhar, tempat guru kita Kiai Turmuzi, studi di sana. Anak saya sekarang yang bungsu, setahun lagi selesai, lagi S2. Doain. Doain ya Rabbal Alamin. Sayyidina Husin berumah tangga. Keturunannya Sayyidina Husin Al-Habsyi, As-Saggar, Al-Attos, Al-Bahar, Al-Jufri, bin Syahab, bin Syihab. Terus kata Rasulullah, yang mencintainya sama dengan mencintai aku, yang membencinya sama dengan membenci aku. Silahkan cari nabi di yaumil kiamah selain aku, nggak ketemu tuh ntar yang benci sama Rasulullah. Sekarang boleh dia pada belagu-belagu, ntar di sono. Sekarang boleh belagu-belagu. Dunia ini ada batasnya. Enggak selamanya dunia. Dunia udah pulang. Dunia ini sebentar bakal berakhir. Ada batas waktu. Itu yang namanya Fir'aun nggak pernah sakit, nggak pernah flu, nggak pernah batuk. Proyek-proyeknya di mana aja ada. Yang menangani proyeknya Fir'aun namanya Haman dan Qarun. Haman dan Qarun Allah beri juga ilmu pengetahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah dengan sifat rahimnya, kasih sayangnya, dia beri ilmu kepada semua hambanya. Tapi yang membenturkan dirinya kepada sang pemberi ilmu, dia tidak beriman, maka ilmunya akan habis. Namanya juga bakal habis. Fir'aun habis. Jangankan hartanya, namanya aja habis. Nggak ada sekarang calon RT namanya Fir'aun. Ya bakal dipilih lah Fir'aun. Ada orang yang senang banget sama yang dia senang. Dikata Fir'aun, marah. Emang sih kalau saya lihat-liatin mirip gitu. Saya kemarin di Mesir seminggu, di Yaman saya seminggu. Saya liatin tuh tengkorak-tengkorak. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Saya liatin yang nomor 1. Saya liatin yang nomor 5. Saya lagi liatin. Ini palanya ngapa mirip amat ya? Tapi nggak boleh ngomong, dalam hati doang. Dan berpakaian juga nggak seperti begini. Saya pakai sepatu yang ada sletingnya tuh. Pakai lepis, pakai jaket lepis, pakai topi, pakai kacamata hitam, rapet. Nggak kekenalan dah, kayak saya, kayak James Bond. Saya lagi liatin, itu ruangan itu rada beda kalau kita masuk, napas kita rasanya pendek. Saya lagi liatin, ada yang nyolek. Itu orang kenal saya juga, padahal saya udah berpakaian seperti itu. Kata dia bisikin, Buya,
Jauh-jauh lihat Firaun di Mesir, di Indonesia ada. Saya nengok, ya sama pakaian sama saya. Cuman keluar bareng. Dia buka kacamata, dia buka masker. Oh, orang Citayam. Ya Allah. Orang Citayam Depok. Hadirin jamaah yang mulia. Jadi Rasul diutus untuk mengajar istri-istri Nabi pinter-pinter, cerdas, kritis. Dia baca Quran, dia komentari kenapa hanya laki-laki yang dipublikasikan kesolehannya oleh Allah, sementara dari kalangan perempuan turun ayat sebagai bentuk jawaban. Kalau perempuan juga bisa menempati apa yang ditempati oleh laki-laki. Kalau laki-laki ada yang pinter, perempuan juga ada yang pinter. Khadijah pinter, Aisyah pinter, semuanya pinter. Kalau di negara kita, dulu ketika dia nikah, minta kado tafsir Al-Quran, terjemahan bahasa Jawa. Raden Kartini waktu nikah minta kado tafsir terjemahan bahasa Jawa sama Kiai Haji Soleh Semarang. Pinter. Kalau yang di Aceh siapa namanya? Cutnadi. Kalau sekarang ada Profesor Dr. Zakia Draja, ada Profesor Dr. Quraisyihab, banyak kalau sekarang. Allah kasih kesempatan bagi perempuan bisa mendapat apa yang didapat oleh laki-laki. Sebagai bentuk jawaban dari Allah pertanyaan istri Nabi yang cerdas, yang pinter, karena Nabi diajar, karena Nabi diutus untuk mengajar. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum. Setelah periode sahabat ada lagi tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Setelah periode tabi'in ada lagi tabi'in. Maka kita berhutang budi kepada para ulama yang mengajarkan tentang cinta kepada Nabi. Begitu luar biasa cinta mereka kepada Nabi. Ada ulama namanya Abul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Asyadziliyah. Sezaman beliau dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dinobatkan oleh para ulama di masanya Abul Hasan Asyadzili sebagai wali kutub. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, beda redaksi, isi sama. Ketinggian makrifatnya, ketinggian ilmunya, sehingga dia mendapatkan gelar sebagai wali. Dari ulama-ulama sekarang wali ya Allah, gampang banget sekarang ya Allah. Kata Haji Ahmad sampai 9:30 ini udah lewat ini. Udah ya? Belum. Udah 9:30 itu. Hah? Oh, jam 10. Lanjut. Emang orang Jatiwaringin terkenal dari dulu. Doyan-doyan ngaji. Dari zaman Haji Ahmad. Dulu Haji Ahmad ngaji naik peda ke Jayadi Muhajir, ke Klender, ke Aziyadah, naik peda.
Haji Ahmad dari sini naik sepeda ngaji. Waktu abang saya nikah, itu sampai dibikinin gerasi peda. Tamu-tamu kan waktu itu datangnya pada bawa peda. Saya ngawinin dulu depan rumah kebon masih sablak-kablak. Gerasi buat tamu kendaraan. Ya semuanya peda. Orang waktu itu baru pada punya peda. Yang bunyi tuh tik 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 tik. Apa namanya? Rel Haji Ahmad. Dulu di sini Buya Zayadi Muhajir ngajarnya hari Kamis. Dulu pakai mobil gas yang kalau bunyi diginiin dulu. Diapain namanya? Diengkol. Itu yang tukang ngengkol anaknya Haji Ahmad yang namanya Kohar, Abang Koang. Dia tuh yang tukang gini. Kagak hidup-hidup diisiin air. Begitu diisiin air hidup. Bukannya bensin, air. Radiatornya kering soalnya. Ya Allah. Kalau laki-laki bisa khusyuk dalam ibadah, perempuan juga bisa. Maka ada wal khosyi'ina wal khosyi'at. Kalau laki-laki seperti Ibrahim bin Adham, ada juga perempuan yang sholat malamnya 1000 rakaat Rabi'atul Adawiyah. 1000 rakaat sholat malamnya. Dalam munajat, dalam doanya masih ngomong sama Allah, nggak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya kagak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Padahal sholat malamnya 1000 rakaat. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya juga kagak kuat kalau terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kalau begitu, pahabli taubatan wal firdunubi. Terima aja dah taubat saya. Ampuni saja dah segala hilaf dan kesalahan saya. Maka istighfar sudah ada sejak manusia pertama. Nabi Allah Adam Nabi Adam dalam sujudnya selama 100 tahun. Sujud 100 tahun. Dulu Tamrin City belum ada. Ini kan belinya di Tamrin City, di Tenaba. Dulu Nabi Adam sujudnya di batu 100 tahun. Dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kita rayakan malam ini kelahirannya Nabi kita, dalam sujud istighfarnya 100 kali. Ini artinya ijtihad ulama ahli fikih dalam sujud boleh baca tasbih subhana rabbiyal a'la, boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Kalau ntar subuh mau baca 9, lihat-lihat dulu makmumnya. Ada yang punya penyakit imigran apa enggak nih? Kalau punya penyakit migran jangan lama-lama ruku. Bisa kejerongkong. Apa kejerongkong? Iya, nyungsep. Maka berutang budi kita kepada para ulama yang telah menanamkan rasa cinta kepada Nabi. Abul Hasan As-Sadili dia berkata, "Maghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah kehilangan dalam benak pikiranku bayang-bayang Rasulullah.
Lau ghaba anni lahzatan ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya hilang sebentar aja bayang-bayang Rasulullah, aku tidak hitung diriku ini bagian daripada orang Islam. Insyaallah. Maka orang cinta selalu teringat-ingat sama yang dicinta. Ya apa iya? Orang yang berdemenan nih, keingetan aja sama demenan. Lagi ngapain aja ingat. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, teringat. Mau makan teringat Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Mau tidur teringat Rasulullah, bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu yang namanya mahabbah bimaknal ittiba. Cinta dalam arti mengikuti yang kita cinta. Ngaku cinta sama Rasulullah, ikuti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan kebencian. Rasulullah tidak mengajarkan permusuhan. Awalu zumratin tadkhulul jannah. Nanti kelompok pertama yang masuk surga, cirinya wajahnya seperti rembulan, seperti bintang, hatinya seperti satu dengan orang lain. Enggak ada benci, enggak ada iri, enggak ada hasud, enggak ada permusuhan. Ciri penghuni surga. Kalau sekarang ada yang ngajakin bermusuhan aja, ajakin kita benci aja. Nabi diutus untuk mengajar. Maka yang diajar jadi cerdas. Maka di Quran ada ikra, ada utlu. Beda redaksi, artinya sama. Sama-sama membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Utlu ma uhiya ilaika. Sama, redaksi yang berbeda. Tidak hanya kita baca ayat Quran, tidak hanya kita baca sabda Rasulullah, tapi baca keadaan. Kenapa ada begini? Kenapa ada perang tanpa senjata? Perang tanpa senjata, ciptaan Yahudi, ciptaan Belanda. Belanda sudah memerangi bangsa Indonesia 350 tahun, nggak berhasil dia. Maka Belanda pulang bikin seminar untuk menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Tidak bisa dengan senjata. Hancurkan juga dengan Islam. Maka ada Islam ini, ada Islam ini, ada Islam ini. Baca itu. Itu proyek Yahudi yang tidak suka kepada kekuatan agama Islam di negeri ini. Kalau sudah kita cerdas, sudah kita pinter, kita tidak bakal terpengaruh dengan yang kini bermunculan, mengedepankan kebencian dan permusuhan. Kiai Zayadi Muhajir itu kalau bikin acara maulid di masjid ini sebelah habaib semua, ini sebelah kiai semua. Zayadi Muhajir nggak pernah ngajarin kebencian. Habib Ali Kuitang kalau datang maulid jadi ikonnya di Aziadah, digotong dari rumah Buya ke masjid. Tolal badru alaina. Beliau meninggal, Habib Abdullah Bogor Empang. Tolal
Habib Abdullah Bogor Rempang tiada, Habib Soleh Pemalang Al-Habsyi tola'al, Buya Zayadi Muhajir sudah mengajarkan itu. Para ulama, para habaib dari dulu bersatu. Sekarang ada kelompok yang ingin memisahkan ulama dengan habaib. Maka baca itu. Kenapa itu? Kalau udah kita tahu, kita bisa menjaga diri, membentengi diri untuk selalu berada di bawah ajaran guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan memberi manfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Rasulullah di Taif dilempari batu nggak marah. Malah didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah itu yang lemparin saya pakai batu. Jibril nggak tegel, melihatnya nggak tega. Muhammad, bagaimana kalau aku angkat gunung Taif ini, aku lempari kepada mereka yang telah melempari kamu dengan batu? Jangan Jibril, dia nggak tahu. Kalau dia tahu, dia nggak bakal melempari saya. Saya akan mengajak dia ke jalan keselamatan. Jangan Jibril. Coba kalau Munawir lagi pidato di Monas, kan kemarin saya ceramah di Monas. 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 Dikasih jatah sambutan, kata Habib Rizik, bisikin saya ceramah. Saya ceramah, saya angkat ulama Betawi dan para habaib dari dulu, kesatuannya kokoh. Kalau lagi ceramah dilemparin bom molotov, Jibril turun, bagaimana Munawir? Ya udah, angkat tuh Monas, dibanding mereka. Iya, biar rata sekali. Kalau saya, tapi Rasulullah tidak mengajarkan kebencian. Dia merangkul semua, nggak ada benci, seakan-akan satu hati. Itu ciri calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 10 kurang seperempat, biar ngatur hidangan nasi kebuli apa nasi uduk ini ya. ONU ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, Allah beri kekuatan dan kesabaran. Kita orang Bekasi, orang Jakarta dijauhi dari segala macam musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.